Hai, salam kenal. Aku Via Nur Asami, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Angga Buana Bandung. Demi memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku bekerja selama 4 tahun di sebuah stasiun radio yang ada di Bandung. Di sini ada 4 poin nih yang aku mau ceritain di tahun 2015, 2016, 2017, sama 2020. Itu di perusahaan yang sama ya, yang sekarang. Jadi di tahun 2015 ini, aku status masih pelajar SMK, jurusan multimedia. Aku magang di situ selama 3 bulan. Aku belajar banyak menjadi tim sosial media, di mana aku sehari-hari cari konten, cari ide, misalnya ada hari apa aja yang di situ dibuat, diangkat menjadi sebuah gambar, sebuah cerita dalam gambar yang akan di-share di sosial media. Nah, terus selain itu juga aku diajarin brand mapping. Misalnya kita udah kehabisan ide, terus misalnya di satu ide kayak, nanti aku ilustrasikan ya. Jadi kayak brand mappingnya tuh misalnya jeruk itu ada yang manis, ada yang asam. Nah, manis ini bisa di brand mapping lagi. Manis ini misalnya perempuan manis misalnya, atau enggak permen, atau enggak apa. Nah, itu brand mapping banyak banget. Nah, aku juga sempat ngangkat sebuah tema misalnya di hari sekarang nih, misalnya tanggal 9 Mei itu di zaman dulu ada hal apa sih? Nah, itu bisa kita scrolling di internet apa aja, dan itu bisa diangkat menjadi pengetahuan yang dituangkan di sebuah poster. Itu yang aku kerjain di tahun 2015 selama aku magang. Nah, lalu 2016 aku lulus SMK di pertengahan tahun itu, dan 3 bulan setelah lulus aku direkrut di tempat magang aku dulu sama manajer yang sama. Nah, aku diposisikan jadi network kontributor, di mana aku di situ mengelola konten-konten lokal yang akan on air. Nah, jadi di situ aku ngerjain dari mentah sampai on air, jadi sampai mateng. Nah, jadi di situ aku tuh bikin dulu idenya, maksudnya cari-cari idenya, misalnya konten lokalnya mau ngangkat tentang tema info situs yang ada di Bandung, atau enggak tempat-tempat wisata yang ada di Bandung, atau enggak juga kuliner yang ada di Bandung yang lagi hits. Itu jadi script konten, lalu sesudah itu di tag vokal, dan itu aku juga yang nge-tag. Jadi kalau misalnya tahun 2016 kalian dengerin radio frekuensinya 98,4 sama 94,4, pasti itu suara aku. Coba deh dengerin lagi suara aku gimana. Nah, lanjut ya. Jadi sesudah tag VO, aku edit, diolah di Adobe Audition, lalu jadilah on air, tayang sesuai jadwalnya. Nah, di situ selama 1 tahun ya, kalau nggak salah aku juga training 6 bulan. Nah, aku ngerjain itu yang mungkin yang mikir kerasnya itu saat kita kehabisan ide ya, kehabisan apa lagi nih yang mau diangkat ya, tapi semuanya bisa, semuanya maksud itu semuanya akan gampang kalau kita berusaha. Tapi di awal-awal aku training nih 4 bulan atau 3 bulan ya, aku lupa, aku sempat mengalami fase stres, fase dimana aku bingung mau gimana lagi gitu. Aku beli buku yang memotivasi aku dulu. Nah, aku masih nyimpan bukunya. Nah, ini jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Ini itu dari Richard Carlson. Ada yang pernah baca buku ini juga. Nah, jadi di buku ini tuh ngajarin aku kalau misalnya kamu buat kesalahan, jangan terlalu insecure, jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir dan menyalahkan banget diri kamu sendiri. Sedangkan itu masalah hal sepele. Maksudnya hal sepele itu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kalau kita mau usaha, kita mau sharing, mau berdiskusi dengan yang lainnya, pasti ada gitu.
Nah di sini ngebantu aku banget, aku bisa bertahan sampai 4 tahun ini guys. Nah terus di tahun itu juga kenapa aku bisa stres, kenapa? Karena aku saat itu di umur 18 dan 19 tahun aku saat itu. Terus dimana teman-teman kerja aku juga itu semua di atas 30 tahun, jadi gak ada yang seumuran sama aku. Jadi aku gak bisa sharing sama sih yang seumuran aku gitu, makanya aku sedihnya itu. Tapi lama-kelamaan jadi akrab sama yang lainnya walaupun udah sesepuh gitu ya. Nah sesudah 2016 itu kan masuk ke 2017. 2017 di situ aku menjadi asisten operational manager, di mana selain konten lokal aku mengelola juga promosi off air radio, misalnya seperti event mendekatkan pendengar. Itu juga benefitnya kan memperbanyak klien ya, memperbanyak iklan gitu, jadi radionya banyak yang didengar gitu. Kesulitannya saat aku di posisi itu manage waktunya, karena aku udah mulai kuliah di saat 2017 akhir itu aku udah mulai kuliah sambil kerja, jadi aku kerja dari jam 8.30 sampai jam 5.30 langsung lanjut kuliah lagi malamnya sampai jam 9 malam, langsung pulang ke kosan, capek banget. Besoknya gitu lagi dan terus seperti itu, dimana ada yang harus dibawa pulang kan, kerjaan juga ada PR gitu yang dibawa pulang, kuliah juga ada PR yang harus dibawa pulang. Itu kan harus manage waktunya dengan baik ya, dan syukur alhamdulillah sampai sekarang aku masih melanjutkan kuliahku yang sebentar lagi mau beres tahun depan insya Allah, dan juga kerjaan juga manage-nya juga masih baik sampai sekarang alhamdulillah ya. Sebenarnya promosi banyak sih ceritanya walaupun bertele-tele. Intinya aku mengelola event-event off air di mana aku bertemu banyak orang, aku deal-dealan sama banyak orang gitu, misalnya dari manajemen film, terus manajemen konser. Dulu tuh kemarin tuh terakhir aku handle konsernya Melly Goeslaw sama Hedi Yunus, terus Tulus, lalu siapa ya itu, aku lupa namanya, pokoknya tahun 90-an lagunya. Nah aku sempat lupa. Di tahun 2017 aku pertama kali dapat ID card. Nih lihat, my ID card, my first ID card. Oke. Kenapa 2? Karena aku dulu megang 2 stasiun radio ya, yang 94,4 dan 98,4. Pasti tahu dong radio apa. Nah di tahun 2020 awal aku menjadi marketing and promotion, dimana selain promosi event-event off air, aku juga di situ ada marketingnya. Jadi marketing tuh kayak approach ke media-media, misalnya ke koran atau enggak ke billboard atau enggak ke televisi atau enggak kemana, itu yang untuk menghasilkan brand image seperti itu. Nah di situ cukup berat tanggung jawabnya. Di posisi aku masih umur berapa ya sekarang, waktu itu tuh 21 tahun. Nah di situ aku minta pindah divisi 3 bulan kemudian, pada April kemarin aku pindah divisi menjadi balik lagi ke konten. Aku ngurusin konten lagi, jadi network broadcast coordinator. Jadi selain konten-konten yang aku urus, aku juga mengkoordinir operator siaran, gimana siarannya, gimana, dan aku juga yang menjalankan operatoring juga gitu. Seru kerja di radio itu, seru walaupun fleksibel ya, santai, tapi di satu sisi kalau misalnya yang agak hektik gitu, walaupun fleksibel. Nah tapi nih kebanyakan orang misalnya nih nanya nih, pengalaman aku nih, misalnya naik ojol gitu, kerja di mana nih? Kerja di radio. Oh penyiar ya? Jadi kan itu radio itu nggak cuma penyiar guys, jadi
radio itu banyak staffnya, banyak banget. Ada HRD, manajer, direksi, ataupun yang lainnya, ada produser dan lainnya gitu. Nggak cuma penyiar. Jadi kita sama-sama yang sudah punya pekerjaan tetap, punya pekerjaan yang nyaman, ya syukuri aja walaupun ada masanya kamu juga benar-benar harus resign. Oke, sampai di sini ceritanya. Mohon maaf kelamaan, mohon maaf jadi curhat. Jadi ada sesi curhatnya, tapi pengalaman saya bekerja seperti itu. Intinya nih, teman-teman, kalau kamu berusaha, benar-benar berusaha dan sekuat usaha kamu misalnya dengan cara kamu sendiri, misalnya otodidak lah, kamu begadang lah demi pengorbanan, demi mencapai sesuatu, itu pasti ada hasil akhirnya. Kamu bakal dapat hasil yang sepadan juga. Nah, itu yang aku rasakan sekarang. Begitu teman-teman, sharingnya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.